Di sini, ini adalah barang-barang yang sering kita input ya. Misalnya kalau kita memiliki sebuah eh, toko penjualan seperempat eh, alat-alat motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Rumah Belajar Koko. Hari ini kita ngebahas masalah masih berhubungan dengan tabel ya. Nah, yang saya bahas saat ini adalah tentang menu ya, menu drop down. Kalau kita lihat di Google Sheet ya, itu ada menu drop down-nya. Apakah di Google Dokumen juga ada? Ya, sebelum kita masuk ke pembahasannya, apa sih menu drop down itu? Ya, sebetulnya kalau kita lihat dari fungsinya ya, menu drop down adalah eh, sebuah menu yang membantu kita ya mengisi secara cepat sebuah kata, angka atau lainnya ya yang sering kita lakukan atau kita input secara berulang-ulang. Nah, ini fungsi dari menu drop down. Nah, kita masuk bagaimana cara membuatnya di Google Dokumen ya. Kita sudah bahas kemarin di Google Sheet ya untuk menu drop down. Sekarang kita masuk ke Google Dokumen. Baik, di sebuah tabel ya, di sebuah baris ini kita pilih salah satu ya. Kemudian kita pilih sisipkan. Nah, seperti biasa ada menu drop down di sini ya. Nah, kemudian kita klik, kita pilih menu drop down baru. Nah, di sini sudah ada ya. Misalnya kita kasih nama dulu di sini adalah menu 1 misalnya ya. Nama barang ya, nama barang aja deh ya. Nama barang. Nah, misalkan nanti kita akan membuat sebuah faktur pembelian ya, misalnya gitu ya. Misalnya saya bergerak di bidang penjualan seperempat sepeda motor, misalnya gitu ya. Barangnya di sini bisa 5 ya, mungkin nanti pada saat realita sendiri ya, realita di lapangan gitu ya, kita bisa membuat sebanyak-banyaknya. Misal kita buat di sini ada kampas rem, misalnya kampas rem depan Honda gitu ya. Honda, ini contoh ya, contoh. Kemudian namanya kampas rem kan banyak ya, kampas rem belakang Honda. Ini saya percepat saja. Kemudian misalnya gusi NGK ya. Kemudian misalnya di sini oli mesin Honda. Ini contoh ya, Honda. Ya, ini contoh. Nah, di sini ini adalah barang-barang yang sering kita input ya. Misalnya kalau kita memiliki sebuah toko penjualan seperempat alat-alat motor seperti itu ya. Jadi ini bisa dibuat sekali lagi sebanyak-banyaknya, tergantung barang yang kita jual. Ya, nanti kan kita akan inputkan sesuai dengan apa yang dibeli oleh konsumen, seperti itu. Nah, ini bisa kita kasih ya, di sini ada lingkaran-lingkaran ini adalah warna ya. Misalnya kita kelompokkan untuk kampas rem gitu ya. Kampas rem kita bikin warnanya merah semuanya ya. Misalnya atau produknya Honda merah semuanya gitu ya. Mungkin ini mereknya busi, kita bikin warna hijau semuanya.
atau oli yang berhubungan dengan oli kita buat warna biru semuanya, misal seperti itu ya. Jadi kita bisa melihat mengkelompokkan sebuah data ya seperti itu. Nah, itu adalah fungsinya memberikan warna pada masing-masing menu ya. Maksud saya kita bisa mengelompokkan datanya gitu ya. Kemudian di sini saya jelaskan, di sini ada tanda titik. Ini adalah untuk menggeser ya. Jadi posisinya, misalnya oli samping kita mau naikin ke atas ya. Ini oli Honda ini kita mau naikin ke atas. Kita tinggal menahan mouse sebelah kiri kemudian kita tekan ke atas. Nah, seperti itu. Itu adalah fungsinya untuk menggeser. Kemudian gambar tempat sampah ini berarti ya menghapus ya. Menghapus dari menu dropdown ini. Kemudian di sini ada tambah opsi. Misalnya kita kurang nih ya menambahkan barang kita, berarti kita tambahkan opsinya. Nah, di sini dia akan menambahkan opsinya. Misalkan saja kita tambah di sini oli berjenis oli, misalnya oli, maaf, oli garden ya. Karena dia bentuknya oli, kita bikin warna biru gitu ya. Jadi kita bisa mengkelompokkan datanya. Kalau menambah lagi, kita tambah lagi satu boleh lah ya. Misalnya kita bikin di sini ada busi NGK. Misalnya di sini kita bikin kampas rem depan Yamaha ya, berhubungan dengan kampas rem, kita bikin di sini warna merah ya, jadi menandakan bahwa yang merah itu adalah kampas rem semuanya ya. Nah, setelah itu kita simpan. Nah, ini sudah ada ininya ya. Oke. Nah, kalau kita klik di sini ya, ini akan menandakan apa kita mau ganti ini ya. Sebentar, saya geser dulu supaya dia agak sedikit besar biar dia kelihatan. Nah, seperti itu ya. Jadi kita mau ganti misalnya kampas rem belakang Honda, ini kampas rem depan Honda ya. Ini kita ganti oli mesin. Jadi bisa seperti itu. Ya, itu menu dropdown yang ada pada bagaimana mengopikan ke bawah gitu ya. Kita tinggal copy saja, Ctrl C, kemudian kita copy di sini. Nah, seperti itu. Ctrl V, ya, sebentar kita hapus, Ctrl Z. Nah, kita tambah copy ya. Jadi bisa kita copy ya. Nanti ini kita bisa rubah-rubah. Nah, seperti itu. Misalnya oli gardan, ya kan? Ini kan berhubungan dengan oli, misalnya kampas rem. Ya, jadi seperti itu adalah menu dropdown yang ada pada Google Dokumen. Ya. Terus bagaimana cara menghapusnya? Ya, tinggal kita klik saja, kemudian kita tekan del. Nah, ini sudah terhapus ya. Seperti itu ya. Ini sudah terhapus. Hilang. Bagaimana cara memasukkannya? Tinggal klik, kemudian sisipkan, kemudian menu dropdown. Ya, di sini ada dropdown kita nih. Ini yang kita klik nama barang tadi. Seperti itu ya. Nah, kalau ada pertanyaan, misalnya saya pengen warnanya jangan merah, warnanya putih gitu. Kalau misalnya di faktur kan kurang bagus ya ada warna merah seperti ini.
Nah, kita bisa menekan opsi di sini ya. Di sini ada di bawah pada saat kita klik ini ya, menu drop down-nya. Kemudian di sini ada tambahkan atau edit opsi. Kita klik ya. Misalnya merah ini kita mau ganti warnanya. Nah, standarisasinya di sini ini abu-abu ya. Jadi warnanya bukan putih gitu ya. Bukannya putih. Kita ingin mengganti warnanya yang lain, misalnya putih bening gitu ya. Jadi tidak ada warnanya. Nah, kita lakukan penyesuaian custom. Kode opsi, kemudian kita buat di sini custom ya. Custom, boleh kita reset dulu semuanya seperti itu. Kemudian kita pilih lagi, kemudian kita sesuaikan dengan keinginan kita. Ini warnanya masih agak abu-abu ya. Coba kita pilih warna yang ini. Nah, ini warnanya putih nih. Ya. Kemudian kita oke. Kemudian disimpan. Ya, jadi warnanya menjadi seperti tulisan biasa. Ya, seperti itu ya. Nah, kalau di sini pun kita ingin mengkopinya ya tinggal kita klik di sini ya, klik kemudian copy, kemudian kita pindahkan ke sini, Ctrl V. Nah, ini ada menu drop down-nya ya. Serasa itu saja ya untuk menu drop down yang ada pada Google Dokumen. Sekali lagi mudah-mudahan bisa manfaat. Kita ketemu lagi di kesempatan yang lain dalam tema yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.